semuanya, aku Selviana Nonglandari dan teman aku Lianita Nugraini. Nah, di sini kita sudah berada di Mercusuar Willem 3, tepatnya itu di Tanjung Mas, Semarang. Benar sekali, dan di sini kami akan menemani kalian untuk mengenal lebih dalam apa sih Mercusuar Willem 3 yang ada di Tanjung Mas ini. Bentar, kamu tahu gak sih, Nit, Mercusuar Willem 3 itu apa? Kalau yang aku tahu sih, Mercusuar ini adalah bangunan yang ada di Semarang dengan sumber cahaya yang di atas puncaknya untuk menavigasi kapal. Tapi apa lagi ya? Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman kita Dina Amalia yang sudah bersama dengan Bapak petugas di sini. Stay tune teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dina Amalia Denggar dari Prodi Pendidikan IPS, perwakilan dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mewawancarai dan mengulik informasi mengenai mercusuar bersama Bapak Hari. Ya. Pak, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Bapak berkenan? Oke. Baiklah, terima kasih Bapak atas kesempatan dan ketersediaan waktunya. Pertama-tama, apa latar belakang didirikan Mercusuar Willem 3 Tanjung Mas? Ini pada dasarnya didirikan suatu menara suar terutama di ujung, biasanya itu di ujung pelabuhan, itu sebagai penanda. Dari dulu sampai sekarang pun fungsinya sama, menara suar itu sebagai penanda satu. Yang kedua, untuk haluan kapal itu sendiri, bila mana kapal mau memasuki suatu pelabuhan atau wilayah, itu fungsi didirikannya menara suar. Oke, baik Pak, terima kasih. Kapan tepatnya Mercusuar Tanjung Mas dibangun dan siapakah yang bertanggung jawab atas pembangunan Mercusuar? Mercusuar ini yang di kita ini berada ini itu didirikan, mulai dibangun itu tahun 1882 oleh suatu perusahaan yang namanya kontraktor Birmingham and Corporation. Terus untuk pengoperasiannya sendiri menara suar ini itu sejak 1884 pada saat pemerintahan William yang ketiga. Sudah lama ya Pak ya berarti? Iya, sudah hampir 150 tahun, berarti 140 lebihan. Berarti tetap ada pembangunan lebih lanjut lagi ya Pak gitu? Untuk pembangunan tidak, karena ini sudah masuk jadi katakan salah satu cagar budaya, maka untuk struktur maupun bentuk bangunan tidak boleh dirubah. Oh, berarti dari dulu tetap seperti ini? Masih tetap seperti apa adanya. Saya katakan ini 95, kondisi menara suar ini masih asli seperti pada saat dibangun dan fungsinya sama dari dibangun sampai sekarang. Masih aktif juga ini. Baik. Apa alasan dan tujuan yang melatar belakangi pembangunan mercusuar? Tadi sudah untuk keselamatan pelayaran sendiri satu, kedua untuk penanda, yang ketiga untuk haluan kapal itu sendiri. Makanya ini salah satu katakan aspek penting untuk pelayaran. Buat melihat kapal-kapal gitu ya Pak ya? Ya, bukan itu. Kita ini fungsinya untuk memandu kapal. Oh, mandu. Ya, bukan, kita juga sebagai petugas yang dijaga di sini juga kita juga melihat alur itu apakah aman untuk jalur pelayaran, bisa dilihat dari atas menara ini sendiri yang ketinggiannya 30 meter. 30 meter? 30 meter. Baik. Bagaimana dampak keberadaan mercusuar Tanjung Mas terhadap perekonomian lokal masyarakat di sini, Pak? Untuk perekonomian secara umum sangat, kita katakan, karena ini sebagai pemandu di kapal keluar masuk dari pelabuhan, mau masuk ke pelabuhan atau keluar pelabuhan, dan itu kebanyakan di pelabuhan ini adalah karena perniagaan, pelabuhan niaga, juga pelabuhan umum, karena ada di sini juga ada pelra yang namanya pelra, itu pelabuhan rakyat. Itu juga katakan dulu itu banyak kapal-kapal nelayan masuk di sini.
mereka juga bawa hasil laut. Yang kedua kapal kargo, mereka juga keluar masuk bawa barang juga. Untuk spesifik untuk sekitar daerah Menara Suar ini yang jelas untuk nelayan sendiri itu sendiri yang paling penting, ya pengguna yang ada di laut lah, yang mengapung di laut, semua yang bergerak di laut itu sangat penting keberadaan mercusuar. Sekarang tetap masih ada ya Pak ikan-ikan yang kapal-kapal ikan yang kemarin gitu? Kalau ikan sekarang mulai berkurang sedikit karena ini sudah terlalu peralihan pelabuhan itu sendiri. Ini sekarang paling banyak itu perniagaan, bongkar muat, itu yang paling banyak. Untuk katakan perikanan ada sendiri, itu nanti ada pelabuhan perikanan. Berarti bukan di sini ya Pak? Bukan. Tapi menara ini juga sangat perlu karena untuk kalau dari jauh katakan 5 mil, kita nggak tahu yang mana pelabuhan perikanan, mana pelabuhan niaga. Dengan adanya ini, makanya para nelayan yang notabene mereka juga ekonomi yang kecil, termasuk mikro juga itu merasa terbantu dengan adanya Menara Suar ini, cerlangnya Menara Suar. Terima kasih Pak. Ya. Bagaimana pandangan masyarakat lokal terhadap adanya mercusuar? Kalau pandangan masyarakat lokal satu sini, karena kalau dilihat aspek keindahannya ini termasuk indah juga karena bangunan ini salah satu bangunan Belanda dan kondisinya masih bagus dengan cahaya yang revolving, dia berputar cahayanya. Itu sangat bagus kalau dilihat ya, untuk masyarakat lokal sendiri. Untuk yang masyarakat umum ini bisa jadi bahan edukasi. Oh iya. Karena mengandung sejarah. Iya. Begitu. Sudah lama juga ya Pak dari Belanda. Iya betul. Itu kalau boleh tahu tuh biasanya kapal-kapal tuh mengarah kemana Pak? Tujuan gitu? Ya, itu semua kapal punya tujuan. Kalau yang dari yang masuk itu nggak hanya lokal, katakan dari Indonesia, bukan dari Indonesia aja, itu dari luar negeri juga ada? Banyak. Kedua juga kapal wisata itu juga ada yang masuk. Terus untuk kapal-kapal nelayan ya itu kapal-kapal kecil itulah, untuk mikronya tadi. Baik Pak, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.